Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya dipimpin doanya. Jajan, tolong dipimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di mana? Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus hari ini ada motivasi dari Bapak. Motivasi adalah apa? Gitu ya. Segala sesuatu itu dalam dunia ini, dalam kehidupan itu ya semua jawaban ada di diri kalian masing-masing. Artinya gini, kalian sukses, kalian yang menjawab. Kalian tidak sukses, kalian yang menjawab. Kalian hidup bahagia, kalian yang menjawab. Kalian hidup senang, kalian yang menjawab. Semua itu kuncinya apa? Cuma satu, ilmu. Kalau kalian punya ilmu, semua kalian bisa jawab. Bahagia antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu, beda nggak? Beda. Kalian punya problem, nggak punya ilmunya, bisa selesai nggak problemnya? Nggak bisa. Oke, terus yang selanjutnya, pertemuan kemarin kita memperkenalkan peralatan-peralatan tentang jaringan. Hanya masih ingat? Oke, ini ada contoh alat-alat yang ada di depan Bapak. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Switch. Apa bedanya mikrotik sama switch? Ya Pak. Ya, Kalau mikrotik itu dia bisa di-setting Pak. Nah sedangkan switch yang di tangan Bapak itu hanya sebagai penerus saja Pak. sebagai jembatan. Sebagai jembatan. Penerus saja. Iya. Oke. Berarti kalian udah paham semuanya ya. Artinya masih ingatlah materi-materi Bapak minggu lalu. Hari ini materinya kita mendesain sebuah jaringan, tapi jaringan berbasis wireless. Artinya kita tidak menggunakan kabel lah, gitu. Oke, perhatikan ke layar semuanya. Oke, topologi jaringan. Ini topologi jaringan, kita mendesain jaringan nirkabel. Ya, peta konsep. Ini peta konsepnya. Di sini desain jaringan nirkabel. Lanjut. Hari ini kita belajar itu punya tujuan. Tujuannya apa sih Pak kita belajar hari ini? Next. Ya. Pokok-pokok materi, spesifikasi peralatan jaringan nirkabel. Topologi jaringan nirkabel indoor tidak menggunakan access point ya. Basic Service Set BBS. Extended Service Set ISS. Topologi jaringan nirkabel outdoor, point to point. Nah ini point to point antar gedung. Terus point to multi point. Jadi satu pemancar dipakai bareng-bareng. Selanjutnya, oke, Bapak hampir lupa nih. Kalian belum absen ya? Ya Pak. Ya aduh, ya Allah, Bapak hampir lupa nih. Bagas? Ya Pak. Ya, Aldika? Hadir Pak. Oh ya, tolong kamu absen di Google Classroom ya. Ya, Pak. Biar nanti Bapak cek di Google Classroom-nya. Desain jaringan nirkabel WLAN. Ini menggunakan mikrotik RB941 yang sudah include access point-nya. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bapak? Ya, Pak, saya mau nanya Pak. Hah? Yang tadi Pak desain yang sebelumnya. Video jaringan itu Pak. Yang ini? Iya. Soal yang komputer itu Pak, fungsinya untuk apa Pak? Oke, pertanyaan Jejen. Jadi dari sini, di sini ada internet. Kemudian masuk ke modem. Ini modem. Kemudian dari modem, kalau kita mau nambah mikrotik di sini, dihubungkan dengan PC. Nah, di sini PC nih. Boleh juga laptop. Nah, tujuan si laptop dan PC ini untuk nyeting mikrotik pakai kabel. Jadi ini hanya langkah awalnya aja Jen, pakai PC. Iya Pak. Gitu. Oke, ada lagi ya pertanyaan? Ya Pak. Bisa nggak ini topologi ini memakai ESS? Oh bisa. Artinya gini, ketika dari sudah pasang access point, gitu kan? Nah nanti tinggal lagi tambah lagi sini access pointnya. Access point yang di sini, gitu ya. Itu tinggal nanti dihubungkan ke access point sini. Berarti pakai repeater apa ya? Iya. Jadi ini jatuhnya jadi repeater. Access point di sini, ini jatuhnya repeater.
Ini ambil sinyal yang di sini. Artinya nanti dia menyebarkan sinyal lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Adam? Kamal? Yang lain? Pak sebenarnya kalau yang point to point itu maksudnya kayak gimana Pak? Point to point. Point to point itu artinya gini gitu. Ini kita bapak bikin jaringan di gedung A, ya kan? Kemudian ini di gedung B. Bapak punya pemancar di sini nih, gitu kan? Ini pemancar ini sebenarnya kan bisa diterima sama orang lain ya, tapi orang lain tidak bisa mengakses pemancar ini. Maka bapak bikin gedung B, bikin pemancar juga. Jadi hanya dia yang bisa komunikasi, yang lain nggak bisa. Itu point to point. Berarti kalau point to point itu tergantung kita membuatnya apa ya? Itu semua tergantung dari desain kalian, penyetingan kalian. Terus tiba-tiba ada bangunan lagi B, E, C gitu ya. Gitu. Maka kan ada perkembangan lagi dong. Iya. Bukan menjadi point to point lagi, nanti menjadi point to point. Maka ini dikasih akses lagi ke sini. Jadi semuanya tergantung kalian. Kalian mau desainnya seperti apa? Iya Pak. Berarti pakai repeater juga dong Pak, kalau point to multipoint. Oh iya, pakai repeater juga. Ada penguas sinyal juga gitu. Ya boleh lah, ini penguas sinyalnya, anggap aja ini repeaternya. Maka di sini nanti disebarin lagi. Gitu. Kalau udah jelas semuanya, kalian berdiskusi. Ini yang Bapak ingin mau ya sama kalian nih. Jadi Bapak ingin kalian itu membuat sebuah jaringan yang dimana terdiri dari 2 lantai, masing-masing lantai 2 ruangan yang agak berjauhan. Nah, kalian buat desain topologi jaringan berbasis WLAN. Ya. Ini permasalahan yang Bapak kasih sama kalian, tolong kalian diskusikan, kalian selesaikan, buat topologinya, nanti kalian maju presentasi. Paham semuanya? Paham ya? Oke, ini Bapak bagi ya kelompoknya ya. Ini kamu bertiga. Silakan, kamu pindah aja ke sini. Pakai maskernya. Ya, Sadam pindah ke sana, kamu ke sana. Ini bertiga nih, tinggal aja ke belakang. Ini kalian berempat. Oke? Iya, enggak apa-apa, bebas. Oke. Oke. Tapi kalau kertas ini pribadi ya, kalian kasih nama kalian. Nanti dikumpulkan. Assalamualaikum Pak Pram. Ya, waalaikumsalam Mbak. Monggo silakan bagus. Ya ini anak-anak lagi diskusi Pak, diskusi kelompok. Iya, ya sudah bagus Pak. Ya, ini memang ruangannya saya desain ulang Pak. Ruangan ini kelas, cuma saya bentuk oleh jadi memang di pandemi saya bikin hanya 2 divisi. Oke, ya. Saya lanjut ya Pak Pram ya. Ya bagus Pak, silakan. Ya, lanjut. Oke, terima kasih Pak Pram. Iya. Tinggi, enggak. Basah Bun. Oke, kalian perhatikan di Google Classroom Bapak ya. Jadi di sini nanti ada evaluasi kalian kerjakan. Ini ada LKPD-nya ya. Absensi udah ngisi kan absensi ya? Udah, Pak. Oke, ini bahan ajarnya kalau kalian agak-agak lupa atau pengen baca lagi, Bapak sudah siapin di Google Classroom. Ada evaluasi, nanti ada LKPD, ada media pembelajarannya, bahan ajar, absensi. Oke, ya. Oke, dilanjut lagi diskusinya. Kelompok Bagas akan maju. Di Bapak tulis saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rais dan teman saya. Nama saya Muhammad Bawasari Pangestu. Nama saya Kurnia Krisna Rizky. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mendesain sebuah jaringan wireless dengan ketentuan WLAN dibangun untuk jaringan kabel indoor, kemudian WLAN dibangun dengan menggunakan access point, kemudian hardware yang digunakan yang pertama yaitu personal komputer atau PC atau juga bisa dengan laptop,
yang kedua handphone, yang ketiga dialing DAP 1360, yang keempat mikrotik RB941 second half life atau sejenisnya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bagas. Ya, terima kasih Rais sudah memberi saya kesempatan ini. Saya di sini akan menjelaskan sebuah desain yang kami buat dan kami diskusikan tadi. Ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sebelum kita membuat suatu jaringan, alangkah baiknya kita melihat apa yang kita butuhkan untuk membuat jaringan ini. Dan di sini hasil presentasi kami ingin menjelaskan bahwa hardware yang kita butuhkan adalah satu buah PC, satu buah smartphone, dan satu buah mikrotik RB941 dengan tipe half series. Dan yang terakhir adalah access point D-Link DAP 1360. Dan yang terpenting adalah sumber internet atau internet service protocol. Nah, di sini adalah desain yang kami buat dan kami diskusikan tadi bersama teman-teman saya. Hal yang pertama, sebenarnya banyak cara untuk kita mengkonfigurasi suatu jaringan. Karena ini adalah kelompok kami, jadi kami menggunakan cara tersendiri. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan atau didiskusikan. Oke, yang lain mau bertanya silakan. Ya, ada yang mau nanya? Nanya dong Bang. Ya, gimana? Kan di situ menggunakan mikrotik half series RB941 Ya. yang mendukung fitur WLAN. Kenapa harus menggunakan tambahan device access point? Saya mau nanya dong. Iya, Ya, gimana? Gimana, Ji? Ini kan itu kan mikrotik RB941. Nah, karena saya punya mikrotik itu series RB750, bisa nggak kira-kira untuk membuat jaringan WLAN? Kenapa di sini kita menggunakan access point sebagai perangkat tambahan? Karena di sini kita memiliki dua ruang. Ini ruang pertama dan ini ruang kedua. Jadi untuk access point ini dikhususkan untuk di ruang 1 dan mikrotik ini dikhususkan untuk di ruang 2. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Dana, tapi kita bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan sih. Dan untuk menjawab pertanyaan JJ, kita harus pakai device tambahan, yaitu seperti access point ini. Kita punya tambahan ini. Karena kan dia tidak punya fitur WLAN, jadi dia membutuhkan perangkat tambahan seperti access point. Yang ini access point D-Link DAP 1360 atau versi lainnya juga boleh. Ya, mungkin sekian itu dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya lagi Pak. Tapi kali ini saya mau nanya juga Pak. Boleh, silakan. Belum ada listriknya. Ya. Nah, saya mau tanya Pak, kira-kira solusinya biar mikrotik itu hidup tanpa adanya seperti stop kontak, itu gimana Pak? Oke. Ada yang bisa jawab? Nanti kalau salah Bapak benarkan. Bapak kasih tahu. Ada yang bisa jawab dari pertanyaan teman kalian, dari topologi yang dibuat sama teman kalian itu? Coba. Ya, gimana? Oke, Bagas dulu Bapak. Gimana, Gas? Gampang aja, Jin. Tinggal misalkan mikrotik itu mempunyai PoE. Kita tinggal menghubungkan kabel strike dari mikrotik awal menuju mikrotik yang akan kita buat itu. Jadi nggak usah alirin listrik lagi, kita hanya perlu PoE. Mungkin itu saja. Pertemuan hari ini itu Bapak ngambil 3 penilaian. Yang pertama sikap kalian. Yang kedua, penilaian Bapak terhadap kalian adalah apa? Diskusi hari ini. Nah, sekarang penilaian ketiga. Kalian kerjakan evaluasinya, itu adanya di Google Classroom. Ya. Oke, semuanya sudah selesai. Kesimpulannya apa? Saya Pak. Ya. Kesimpulannya ya kita kalau membangun jaringan harus melihat dulu alat-alat, mengevaluasi apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian sebisa mungkin biayanya itu yang murah. Ya. Kemudian mobilitas yang tinggi. Ya. Terus Yang dimaksud dengan mobilitas tinggi itu gimana? jadi jaringan yang dibangun itu fleksibel Pak.
kita pindah kemana saja pun, asalkan masih terjangkau dengan wifi tersebut, kita masih mendapatkan akses internet. Oke? Sudah cukup hari ini materinya? Sudah, Pak. Pertemuan berikutnya kalian nyeting langsung. Kalian buat setting mikrotik. Jadi ini benar-benar kalian setting. Gunakan PC ini, kalian setting sesuai topologi yang kalian buat tadi. Untuk mengakhiri pelajaran ini siapa? Saya. Jajan lagi? Oke, silakan Jen. Pimpin doanya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Pram, Pak Arif, suara saya terdengar Pak Pram? Ya, Pak. Waktunya lumayan tetap ya. Kita sana oke. Yang luring kan nggak banyak ini. Kalau saya pentingnya itu bolehlah luringnya itu. Nggak mudah teman-teman Jakarta yang luring. Iya, memang Pak Arif ada kesulitan memang untuk melaksanakan luring, tapi memang saya sangat bersemangat untuk melaksanakan luring ini karena menurut saya kalau untuk SMK itu kalau luring itu lebih afdol kalau menurut saya gitu Pak Arif gitu dibandingin daring gitu kan gitu, maka saya tetap melaksanakan luring Ya. daring. Oke lah. Ya, sesi pertama dulu kan sempat dibahas promo Pram tentang gesturnya. Kalau luring gesturnya angel. Iya. Jadi kira gini, monggo Romo Pram, nanti video monggo Romo. Pak Sofyan, Iya, Pak Pram. ya, pertama saya minta maaf tadi masuk terlambat karena sedang ada di luar. Tapi begitu datang saya sudah on di dalam laptop, lewat laptop itu. Saya pikir dari sisi taking gambar sudah bagus, Pak. Alhamdulillah. Jadi dari dua sudut pandang itu kameranya ya fix ya, nggak bisa dimaju mundurkan ya. Iya, sementara memang saya pakai kameranya kamera yang fix gitu, jadi nggak bisa lagi mundur karena memang saya tidak ada operator Pak Pram gitu. Oh iya, iya, enggak apa-apa. Jadi memang kalau luring suasananya udah nampak seperti itu kan udah bagus, suasananya dari visualnya udah bagus. Hanya persoalannya kan kalau tidak bisa zoom in zoom out itu apa ya tidak mengganggu sih sebenarnya, tapi zoom in zoom out itu kan hanya untuk menambah detail atau fokus dari pembelajaran itu. Tapi bagi yang ini loh Pak, ini bagi pemirsa loh, bukan antara guru dan murid. Kalau guru dan murid suasananya luring kan sudah jelas. Tapi bagi pemirsa itu saya, Pak Ari, dan siapapun nanti yang melihat video Bapak itu kalau ada zoom in zoom out kan menjadi jelas. Tapi bagi Pak Sofyan kan nggak ada masalah karena memang dilaksanakan secara luring, sehingga aktivitas itu bisa dilihat antara guru dan siswa kelihatan. Tapi dengan dua kamera itu saya pikir sudah bisa menunjukkan proses pembelajaran yang hidup, mulai dari pembukaan sampai penutup tadi bisa dilihat bagaimana suasananya, aktivitas anak itu seperti apa kan sudah bisa dilihat. Diskusi, kemudian menyampaikan kesimpulan, semuanya kan bisa dilihat. Ya kan Pak, hanya luring tetapi yang direkam untuk disampaikan kepada orang lain kan begitu. Sehingga saya hadir ke dalam proses pembelajaran Bapak itu kan melalui daring. Saya bisa tidak kan mestinya kalau luring saya kan harus hadir di tempat Bapak. Mestinya untuk bisa melihat proses itu, tetapi kan nggak bisa diwakili dengan tampilan Bapak yang ada di layar, kemudian layar itu ditangkap oleh kamera, kemudian digaringkan, begitu toh Pak? Digaringkan, sehingga saya bisa hadir di dalam proses pembelajaran oleh Bapak itu mengamati, karena bisa saya sit in di proses pembelajaran oleh Bapak. Saya kira tidak masalah Pak, hanya hal-hal kecil saja yang
perlu dibenahi. Dari sisi suara ya oke. Saya ini ruangan ini Pak Pram, artinya gini, saya banyak belajar di PPL 1 gitu ya. Artinya masukan-masukan dari Pak Pram itu benar-benar saya cerna, benar-benar saya pahami gitu. Yang pertama adalah sisi suara saya perbaiki. Yang kedua Pak Pram bilang tentang seragam anak itu saya perbaiki. Yang ketiga tentang kamera, kemarin memang kamera itu hanya fokus di badan saya, itu saya perbaiki. Bahkan yang lebih ekstrim lagi saya perbaiki adalah Pak Pram sempat bilang ruangan lab itu kurang bagus untuk mengontrol anak-anaknya. Ini saya buat Pak, kelas saya buat lab. Iya, iya makanya datang bagus itu malah ya. Iya, ini jadi kelas gitu. Saya suruh office boy, saya bilang tolong kurangi meja dan bangku setengah dari kelas itu gitu ya. Itu saya bilang lagi sama anak-anak semuanya tolong pindahkan komputer sebanyak hanya 12 PC aja pindahin ke sana gitu ya. Ya udah saya buat ruangan ini ya memang artinya saya pengen jadi yang terbaik, saya pengen menjalankan semua masukan-masukan dari Pak Pram, artinya banyak ilmu yang sudah diberikan sama Pak Pram yang sangat bermanfaat buat saya Pak Pram gitu. Iya, itu bagus, makanya saya katakan tadi penampilan kedua itu sudah sangat hidup. Maka saya bisa melihat proses live-nya itu melalui daring, gitu kan. Sesuatu yang bisa dieksplor lebih banyak. Makanya saya katakan kalau teman-teman yang mengajar secara luring itu bisa mengeksplor lebih banyak, dan kan bisa saya melihat ini Pak, eksplor kan bisa saya lihat, anaknya diskusi, anaknya menyampaikan kesimpulan, anaknya ada dialog dengan Pak gurunya, satu tadi di depan Pak guru dialog dengan anaknya, anak-anak bisa melihat, menyaksikan itu. Kalau di daring kan sulit, kalau yang luring itu jadi kelebihan luringnya itu di situ Pak. Ya mungkin pertemuan ketiga nanti Pak Pram saya akan pikirkan gimana caranya zoom in zoom out gitu ya. Nah ya enggak mungkin iya. Saya pikirkan itu gitu. Saya tadi sempat beli ini Pak Pram sempat beli headset yang di kuping itu gitu, cuman ternyata kurang bagus, akhirnya saya nggak pakai. Nah mungkin kalau nanti pertemuan ketiga saya zoom in zoom out itu seandainya operatornya masuk ke frame itu nggak jadi masalah Pak Pram? Nggak masalah. Oh nggak jadi masalah ya? Ya. Oke siap Pak Pram. Kan nggak kelihatan, kan tidak kelihatan operatornya. Operator mungkin kelihatan dari sisi kamera yang lain kan, dari kamera yang lain kan kelihatannya tuh ya. Ya nanti nggak apa-apa. Oh iya oke gitu. Kalau memang diinginkan seperti itu, nanti insya Allah ya saya pakai minimal 2 kamera atau ya 2 kamera cukup, 2 kamera jangan banyak-banyak Pak, nanti fokusnya malah kabur. Oh ya siap Pak Pram. Artinya masukan Bapak untuk pertemuan PPL 2 ini yaitu zoom in zoom out, insya Allah di PPL ketiga saya laksanakan Pak Pram. Oke siap. Ya. Ruangan sudah bagus Pak Pram atau saya perlu pindah lagi? Bagus iya. Oh bagus ya alhamdulillah. Bagus. Saya senang anunya tadi proses diskusi tanya jawab, kesimpulan, kelasnya dikuasai, itu kan sudah lengkap itu Pak sebenarnya Pak. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Pram. Alhamdulillah. Oke, kalau dinilai mesti 90 lebih ini kelihatannya ini. Alhamdulillah. Terima Oke, kasih. itu Pak, insyaallah enggak gitu. Saya ya mau menyertai Bu Winggar ini sebentar lagi. Oh ya Pak Ali, makasih banyak Pak Ali ya. Terima kasih. Saya pamit ya Pak Pram. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Ali. Assalamualaikum Pak Pram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.